You know 9 to 5? Kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya, 8 jam kerja. Lebih bagus buka bisnis sendiri. Ya, buka bisnis sendiri itu ya bisa dari rumah, menghasilkan rupiah, ya. Nah, akhirnya apa? Mereka akhirnya buka bisnis online lah misalnya. Ternyata ketika dia buka usaha online, apa yang terjadi? Dia kerja bukan 8 jam, 24 jam. Pertama dengan sang meriah kepada Coach Barwandi Eka Salabini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman semua tepuk tangannya satu kali ya, seperti ini. Selamat pagi, yang kompak ya. Pagi, kalau saya bilang selamat siang 2 kali tepuk. Siang, kalau sore 3 kali tepuk. Belum, sabar. Semangat sekali nih. Oke, selamat sore. Nah, kalau saya bilang selamat malam, tepuk angin. Tepuk angin itu tidak sampai bunyi, hanya angin. Nah, gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita tes. Selamat pagi, siang, pagi, siang, sore, pagi, malam. Masih ada bunyi itu. Itu angin ribut ya. Kalau ada cicilan, diabaikan dulu ya. Biasanya ke bawah kepikiran ya. Apalagi kalau cicilannya panci gitu ya. Itu ibu-ibu ya, ibu-ibu. Pagi, pagi-pagi, semut. Masya Allah. Oke. Baik teman-teman semua, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan oleh Sejagat Properti dan juga perusahaan Al-Ittizam untuk bisa membantu teman-teman semua supaya bisa lolos di perusahaan manapun, apalagi kalau di sini, ya. Tapi mohon maaf, ternyata di sini kita cuma menerima sampai 10 CS admin CS yang insya Allah itu akan mendapatkan keutamaan. Ya, selain dapat gaji pokok, itu juga dapat bonus. Ya, mudah-mudahan juga ada jalan-jalan, ya. Jalan-jalan ke Malino. Biasanya maunya jalan-jalan kemana? 3 negara gitu ya, 3 negara. Ya, anak Banua, ada itu? Oh iya. Lain itu benua lain ya. Nah, hari ini insya Allah teman-teman semua saya akan jelaskan tahapan demi tahapannya. Jadi ada beberapa tahap yang perlu teman-teman harus lewati. Tahapan pertama itu adalah pertemuan kita hari ini. Dan di pertemuan ini mohon maaf, saya akan langsung cross-check kemampuan teman-teman semua. Jadi ada 3 yang akan saya uji hari ini. Saya boleh minta spidolnya? Ada pekerjaan masa kini yang itu sangat dibutuhkan, yakni kemampuan chatting. Siapa di sini sering chatting mantan? Enggak ada ya, alhamdulillah. Karena kemampuan chatting itu ternyata sekarang akan dibayar mahal. Ya, selain kemampuan bikin video, tapi ternyata kemampuan copywriting, kemampuan kita chatting itu juga ternyata dibayar mahal. Makanya teman-teman semua hari ini kenapa menjadi admin CS ya, kita perlukan admin CS. Sebenarnya itu adalah kemampuan Anda sering ngechat si mantan. Bukan, kenapa mantan terus? Siapa yang sering Anda chat sih? Jadi hari ini teman-teman semua ada 3 kriteria. Ada berapa? 3. Ini perlu Anda pahami. Perusahaan manapun ya, perusahaan manapun akan membutuhkan seseorang itu berdasarkan 3. Yang pertama adalah attitude. Apa yang pertama? Siapa yang tahu terjemahannya? Sikap. Apa lagi? Karakter. Apa lagi? Tingkah laku. What else? Ada lagi? Perilaku. Ya itu nih, ya. Itu nih semua. Apa bedanya attitude dengan altitude? Ini L, ini T. T itu huruf keberapa? Serius ini, saya tanya. T itu huruf keberapa? Dari alfabet. Oke, kalau huruf L? Kalau T tadi huruf berapa? Huruf keberapa? Ini ya. Tadi ada yang bilang 13. Sudah cek? Sudah cek? Ke 20. Huruf T itu huruf ke 20. Kalau L? Lihat ya. Altitude itu artinya apa? Ketinggian.
Ketinggian ini banyak orang itu ibaratnya gini. Attitude itu sikap, karakter, betul ya? Seperti tadi, perilaku, tingkah laku, adab, akhlak. Dan ternyata teman-teman semua, perusahaan manapun ya, bahkan calon mertua ya, itu menilai dari attitude Anda, bukan dari altitude Anda. Altitude itu ketinggian, kesombongan, merasa gue gitu loh. Ya, hati-hati. Teman-teman semua, attitude ini berasal dari banyak kata, huruf. Ini A tambah T tambah T, I, T, U, D, E. Totalnya itu kalau Anda cari semua ini huruf keberapa, itu sama dengan 100 poin. Pas 100 kalau Anda jumlahkan. Sedangkan ternyata altitude dikurangi 8. Itu lebih rendah. Jadi ternyata tidak ada yang mengalahkan attitude. Bahkan knowledge, love, apalagi semua sukses bahkan, itu ternyata tidak bisa mengalahkan jumlah 100 dari kata attitude. Jadi betapa pentingnya attitude itu akan dinilai oleh perusahaan. Seperti akan banyak hal, ya. Misalnya nanti akan Anda diuji sesuatu itu di perusahaan manapun, itu akan dilihat bagaimana responsif Anda, karakter Anda. Itu akan diuji juga dengan dipancing amarah Anda, jadi siap-siap. Ya, contoh kalau Anda dimarahi, bagaimana kesabaran Anda, itu juga akan diuji. Jadi ini yang paling pertama teman-teman semua, attitude. Kalau attitude Anda lolos, insya Allah, ya itu sudah jadi nilai plus. Kenapa nomor 1? Karena nomor 2 itu skill. Mohon maaf teman-teman semua, betapa banyak orang-orang yang punya skill, ya, tapi attitude-nya kurang bagus. Mohon maaf, dia akan ditenggelamkan oleh masa, lambat atau cepat. Ya, bahkan bukan hanya dunia kerja, dunia bisnis, bahkan dunia karir menjadi seorang artis, misalnya selebgram. Dulu selebgram dulu mana sekarang? Yang awal-awal muncul itu Instagram, awal-awal munculnya itu TikTok, sekarang tidak ada nih. Hilang, tenggelam. Karena persaingan juga, karena mereka ini tidak bisa dikatakan akan long term, jangka panjang kehidupan mereka, tidak bisa. Karena ternyata teman-teman semua skill itu cuma nomor 2. Itu nomor 1. Nah, dari kedua ini teman-teman semua, skill, setelah skill itu, maka yang paling diuji juga dalam perusahaan itu adalah endurance. Apa artinya endurance? Apa? Endurance, betul, ketahanan. Banyak, mohon maaf teman-teman semua, siapa di sini yang lahir di bawah tahun 1999? 2000, 2001, 2002 ke atas. Boleh tahu angkat tangan? Yang 2000, angkatan 2000, 2001, 2000. Yang lahirnya. Oke, yang lahir 99, 98 sampai 91. Masya Allah, inilah generasi milenial. Tadi yang 2000 mana? Inilah generasi zilenial. Generasi Z. Generasi Z, mohon maaf teman-teman semua. Ternyata generasi Z itu jauh sedikit lebih rendah endurance-nya. Saya pernah rekrut banyak orang-orang yang generasi Z. Saya membina sekarang karyawan itu kurang lebih 30 orang. Ya. Jadi 30 orang itu kita pekerjakan, dan memang mohon maaf, yang generasi Z itu ini fakta teman-teman semua. Mereka itu tidak pernah lebih dari 3 bulan tahan kerja. Mereka itu mudah bosan, ganti lagi, gonta-ganti, apalagi kalau sudah ada nih, nah nonton lagi bilang ini ada lagi, serius. Ini tidak ada loyalty, tidak ada loyalitas dalam pekerjaan. Mereka loyalitasnya pada impiannya. Ya. Sedangkan orang-orang yang tahu betul bahwa setiap karir itu dia harus ditempa dulu minimal berapa tahun kerja. Mau tahu standarnya? Ambil pengalaman kerja itu minimal itu 2 tahun. Ya, di sebuah tempat kerja 2 tahun. Kalau kita terlalu dini, kita tidak tahu. Banyak orang ya, mohon maaf nih, mohon maaf ini ya. Ada yang bikin status, saya bosan 9 to 5. You know 9 to 5? Kerja dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya, 8 jam kerja. Lebih bagus buka bisnis sendiri. Ya, buka bisnis sendiri itu ya bisa dari rumah, menghasilkan rupiah, ya. Nah, akhirnya apa? Mereka akhirnya buka bisnis online lah misalnya. Ternyata ketika dia buka usaha online, apa yang terjadi? Dia kerja bukan 8 jam, 24 jam. Mohon maaf, tidak semudah itu membalikan telapak tangan. Saya sebagai pebisnis yang membangun usaha itu, mohon maaf. Kalau kita kerja, itu ada yang namanya titik kepastian. Tapi kalau bisnis, itu ada ketidakpastian.
Dan mohon maaf, ada DNA pada setiap orang itu yang beda-beda. Tidak semua orang itu bisa berbisnis. Ya, tidak semua orang itu bisa berbisnis. Maka perlulah kita belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal Nabi Yusuf? Yang paling ganteng itu. Kayak siapa? Siapa? Bercanda. Nabi Yusuf alaihi salam di penjara demi menguburkan mimpinya. Dan ketika dia menguburkan mimpinya, dia semakin mengubur mimpinya demi mewujudkan mimpi sang raja. Ini ibarat orang yang kerja menjadi 02, dia cuma sebagai karyawan biasa. Dia menguburkan mimpinya untuk mewujudkan mimpi sang raja. Bosnya misalnya di sini. Tapi ketika dia wujudkan mimpi sang raja, ternyata sang raja mewujudkan mimpi Nabi Yusuf alaihissalam dan Allah berikan jalur rezeki lewat itu. Terbukti menjadi bendahara negara, terus dimuliakan keluarganya. Bayangkan, dari kemiskinan langsung diangkat derajatnya. Jadi apa yang salah kalau kita menjadi 02? Apa yang salah kalau kita tidak mesti menjadi pemimpin? Karena tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Bisa saja dia 02 jadi wakil aja. Jadi kita harus paham peran kita. Maka hari ini teman-teman semua, saya akan assessment teman-teman semua. Apakah Anda punya sifat bisa mendorong 01 itu sukses? Kalau 01 sukses, kira-kira kita sukses nggak? Sukses juga. Saya punya teman, beliau ini seorang penulis pembicara. Beliau ini sering tampil, pengusaha juga. Tapi tiba-tiba dia menguburkan mimpinya untuk mewujudkan mimpi temannya. Dan ketika dia ngikut temannya jadi triliuner. Dan kira-kira ini orang yang dulunya misalnya pontang-panting, tapi jadi miliarder aja tidak pernah. Tapi ketika dia wujudkan mimpi temannya menjadi triliuner, kira-kira orang ini minimal jadi miliarder enggak? Iya teman-teman semua. Karena ada urat-urat pekerjaan itu yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Misalnya bisnis, memimpin perusahaan, mengelola karyawan. Emang segampang itu? Mohon maaf teman-teman semua. Saya bukan menguburkan mimpi teman-teman menjadi pengusaha, enggak. Ya, karena Rasulullah bilang 9 dari 10 pintu rezeki adanya di perdagangan. Betul, 9. Perdagangan itu kita di dalamnya terlibat. Seperti perdagangan properti. Emangnya teman-teman semua tidak berdagang juga? Berdagang apa? Jasa, skill. Anda menjual jasa Anda didapat bonus juga. Ada biaya marketing yang dibayarkan kepada Anda. Kerja juga di perusahaan lain kok. Betul? Tidak mesti bikin perusahaan sendiri kok. Jadi ini teman-teman semua banyak mindset-mindset di luar sana, mohon maaf ya. Saya pernah membongkar orang itu untuk menjadi pengusaha semua. Tapi ternyata tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Saya dikutuk sama Allah. Jadi pengusaha, saya ditunjuk untuk mengelola bisnis bimbel CPNS dan P3K. Artinya apa teman-teman semua? Saya nulis buku pertama saya itu The Miracle of You. Saya memancing orang untuk semuanya jadi pengusaha. Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa, semua orang bisa jadi leader. Mereka itu bisa saja jadi co-leader. Ya, dia itu membantu leader-leader itu menjadi hebat dan dia juga ikut hebat. Contoh. Ya, mungkin teman-teman kenal siapa yang mendaki Gunung Everest pertama kali? Kalau saya tidak salah itu Tanjung Norway ya, Norway. Ada nama Norway-nya. Ternyata beliau ini, ya, ketika dia mau naik ke atas sana, dia tidak sendiri. Emangnya ada yang berani naik gunung sendirian? Tidak ada. Pasti ada tim, betul? Dan tahukah Anda, orang yang menemani dia lebih dulu sebenarnya sampai di atas gunung. Tapi dia bilang begini, saya mau injakkan gunung ini, tapi mohon maaf, bukan saya mau terkenal. Bukan saya mau sukses sendiri. Saya mau Anda yang menginjakkan gunung dan media meliput nama Anda. Dia persilahkan Tanjung Norway untuk menginjakkan kakinya pertama kali di sana dan diliput oleh media. Sampai meninggal dunia orang yang menemaninya naik ke atas puncak Gunung Everest pertama kali, gunung tertinggi di dunia. Akhirnya ketika meninggal dia sampaikan bahwa saya tidak sendiri di atas puncak dan saya bukan orang pertama, saya berdua dengan teman saya. Sampai akhirnya kedua orang ini meninggal, diabadikan ternyata 2 orang yang menginjakkan Gunung Everest pertama kali. Karena kenapa teman-teman semua? Tidak semua orang memang harus jadi 01. Ini harus kita sadari. Ya, peran apalagi kalau perempuan, kita tahu bahwa di dalam Quran itu jelas. Ya, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Itu saja jelas tuh, ada kodrat, ada urat-uratnya teman-teman semua. Yang mesti kita pahami bahwa ternyata memang kita ada kodrat memang untuk mendukung. Ya, mendukung sesuatu itu bisa sukses. Kita man behind the gun or woman behind the gun. Jadi kita ini di balik senjata, orang-orang di belakang layar yang tidak terlihat ternyata itu yang sukses. Contoh,
Pernah nonton Avengers? Kira-kira Avengers sukses? Filmnya? Sukses banget, tapi mohon maaf, dia tidak bakal sukses kalau tidak ada orang di belakang layar. Dan tahu nggak siapa yang lebih kaya sebenarnya? Sutradaranya. Orang yang misalnya, mohon maaf ya, sutradara itu kadang tidak terlihat, belum lagi visual effect visual effect artisnya, bahkan script writingnya, skenario-nya, itu semua orang-orang di belakang layar yang tidak pernah nampak wajahnya, tapi cuma nama yang terpajang. Biasanya itu di akhir film itu ada yang muncul-muncul lewat-lewat, cuma nama doang. Tapi tahu kan, kira-kira ini sukses nggak? Dapat duit juga nggak? Kebagian nggak? Kebagian juga. Dia kebagian kue kok. Jadi itu teman-teman semua. Setiap skill kita pasti akan dibayar. Nah, hanya tantangan kita hari ini adalah endurance. So, teman-teman semua, hari ini kita akan uji. Ya, kita akan mulai dari skill teman-teman semua dalam mengetik. Saya minta teman-teman semua